Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hamzahas, nomor BP 2010511102, akan mengajak teman-teman untuk memahami sedikit materi tentang alternatif ekspektasi. Ekspektasi dalam ekonomi ialah suatu harapan maupun prediksi mengenai perkembangan perekonomian pada periode waktu yang akan datang. Ekspektasi ekonomi dapat meliputi berbagai hal seperti inflasi, jumlah pengangguran, pertumbuhan produktivitas, dan neraca perdagangan. Terdapat 3 aspek ketidakpastian dalam sebuah perekonomian. Yang pertama, di mana situasi pelaku ekonomi memiliki informasi yang kurang lengkap mengenai variabel eksogen. Yang kedua yaitu situasi di mana pelaku ekonomi dan dalam mengambil keputusan kebijakan ekonomi tidak memiliki informasi yang lengkap mengenai parameter slope dari model tersebut. Yang ketiga, situasi di mana bentuk fungsi makroekonomi yang penting tidak diketahui secara pasti. Kondisi ketidakpastian sering membuat instrumen-instrumen ekonomi yang telah dibangun tidak mampu bekerja dengan baik. Ekspektasi ekonomi sendiri diperlukan dalam perekonomian untuk memahami pasar finansial atau pasar uang. Konsumen dan investor memerlukan ekspektasi sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan. Yang terakhir yaitu policymaker, berguna dalam mengambil kebijakan yang akan digunakan. Ada 4 bentuk ekspektasi. Yang pertama yaitu rational ekspektasi, static ekspektasi, adaptive ekspektasi, dan perfect forage. Kita masuk yang pertama yaitu rational ekspektasi. Dalam ilmu ekonomi, teori yang menyatakan bahwa pelaku ekonomi membuat keputusan berdasarkan harapan mereka untuk masa depan, yang didasarkan pada pengamatan pengalaman masa lalu mereka. Contoh dasar teori ekspektasi rasional adalah situasi di mana konsumen menunda membeli barang tertentu berdasarkan pengamatan dan juga pengalaman mereka. Dia percaya bahwasanya harga akan lebih murah dalam sebulan. Jika cukup banyak konsumen yang percaya akan itu, permintaan akan berkurang dan barang tersebut kemungkinan besar akan lebih murah bulan selanjutnya. Jadi, konsumen menunggu sebulan sebelum membeli barang tersebut. Tokoh yang paling terkenal yaitu Robert Lucas. Dalam pemodelan NKPC dengan Raktex, model ini mencerminkan bahwa inflasi dipengaruhi secara backward looking dan forward looking oleh inflasi itu sendiri. Dimasukkannya ekspektasi inflasi merupakan ciri dari model New Keynesian. Adanya inflasi sendiri menghasilkan trade-off antara inflasi dengan kesenjangan output. Bila koefisien di sisi kanan dijumlahkan dan hasilnya sama dengan 1, maka mencerminkan Philip kurva jangka panjang atau LRPC yang vertikal. Bentuk yang kedua yaitu static ekspektasi, merupakan model yang paling sederhana di mana pelaku ekonomi akan berekspektasi tentang variabel ekonomi di masa depan sama persis dengan apa yang terjadi pada masa lalu. Disimbolkan dengan X
pangkat T ditambah 1 sama dengan XT. Misalnya, tingkat inflasi Indonesia tahun 2013 adalah 7%. Maka, masyarakat berekspektasi bahwasannya inflasi di tahun 2014 adalah sama, yaitu sekitar 7%. Pelaku ekonomi diasumsikan tidak rasional dengan selalu melakukan kesalahan yang sistematis. Bentuk yang ketiga yaitu adaptive ekspektasi. Hipotesis ini dikembangkan oleh Kagan pada tahun 1956 dan dipopulerkan oleh Friedman ketika teori ini berperan penting dalam teorinya tentang permanent income theory of consumption secara sederhana. Seorang individu akan meramalkan variabel endogen ekonomi dengan asumsi bahwa nilai variabel di masa yang akan datang merupakan bobot rata-rata dari nilai pada periode sebelumnya. Pendekatan ini terlalu kompleks dan memiliki konsistensi dalam jangka panjang, dalam arti bahwa pada akhirnya bisa didapatkan nilai yang benar. Misalnya, ketika tingkat inflasi meningkat 2 kali lipat dalam konteks pendekatan ini, maka inflasi di masa yang akan datang atau expectation inflation pada akhirnya akan meningkat 2 kali lipat juga. Namun, butuh waktu untuk mencapai hasil akhir tersebut, dan artinya dalam jangka pendek tidak konsisten dan masih terjadi kesalahan yang sistematis. Dapat disimbolkan dengan XT tambah 1 pangkat E sama dengan XT pangkat E ditambah delta buka kurung XT dikurang XT min 1 tutup kurung. Contoh, tahun 2014 inflasi sebesar 7% dan pada tahun 2015 bisa saja inflasi naik ataupun turun dari 7%. Yang terakhir atau yang keempat yaitu perfect forage. Seorang individu diasumsikan sangat adiktif dalam melakukan peramalan sehingga tidak pernah melakukan sebuah kesalahan dalam peramalan sebuah variabel ekonomi. Hipotesis ini merupakan sistem ekstrim lainnya dari static expectation. Antara static expectation dan perfect forage di tengah-tengahnya terdapat adaptive expectation. Tetapi ketiga hipotesis ini masih melandaskan pada informasi di masa yang lalu. Pertanyaannya, kenapa tidak menggunakan informasi saat ini ketika melakukan peramalan variabel ekonomi? Jawabannya yaitu, semisalnya ketika bank sentral mengumumkan akan meningkatkan jumlah uang beredar pada tahun depan, maka sebagian besar orang akan berekspektasi bahwasanya inflasi akan meningkat. Akan tetapi, individu dengan pendekatan adaptif ekspektasi tidak akan melakukan perubahan pada ramalan mereka, karena pengumuman terkait kebijakan di masa yang akan datang tidak bisa merubah hasil saat ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi alternatif ekspektasi. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.